Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, pada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita umatnya. Kita berharap mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, tidak terasa hari ini kita sudah masuk tanggal 12 Jumadil Awal. Bapak Ibu yang berniat untuk melaksanakan puasa al-yaumul bid, insya Allah besok hari Selasa. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu yang sudah berniat untuk melaksanakan puasa yaumul bid besok. Karena sekarang sudah tanggal 12, artinya besok tanggal 13, 14, 15. Kalau Bapak Ibu mulai dari hari ini, hari Senin, luar biasa. Tapi kadang berat. Berat. Pekerjaan yang sunnah itu pasti lebih berat ketimbang kita melaksanakan yang wajib. Puasa Ramadan wajib, insya Allah tidak terlalu berat. Kenapa? Karena semua orang pada hari itu melaksanakan puasa. Tapi kalau Bapak puasa sunnah Senin Kamis, Bapak puasa yaumul bid, itu akan terasa berat. Karena kita sedang melihat teman kita lagi makan, lagi minum, kita nahan. Insya Allah pahalanya besar. Dan puasa sunnah Senin Kamis ini sudah jarang umat Nabi yang melaksanakannya. Ketika Bapak Ibu bisa melaksanakan itu, insya Allah Bapak Ibu itu adalah umat pilihan. Ya, karena tidak sembarang orang bisa melaksanakan. Apalagi sholat malam. Berapa banyak orang yang bisa melaksanakan sholat malam? Itu bisa dihitung. Sekali lagi, yang sunnah-sunnah ini memang terasa berat. Makanya hanya manusia-manusia pilihanlah yang bisa melaksanakan itu semua. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengisi waktu yang sangat singkat ini, mari bersama-sama kita mentadabbur satu ayat dari Al-Quranul Karim, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya sangat pendek Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ayatnya sangat pendek. Kalau kita mau menghafal, selalu saya sampaikan, kalau kita mau menghafal ayat yang sangat pendek ini paling 5 menit. Yang tadi ada di mushaf akan pindah ke otak-otak kita. Dengan syarat menghafalnya harus benar-benar. Ya, ayatnya sangat pendek. Kata Allah, ya ayyuhan nas. Yang dipanggil sama Allah, wahai manusia. Panggilannya masih sifatnya umum, bukan khusus. Allah panggil, wahai manusia, siapa Anda? Kalau Anda merasa manusia, Anda harus terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, kalau Anda manusia. Karena yang dipanggil sama Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Siapa yang tidak bangga dipanggil sama Sang Khalik, pencipta kita. Tapi kadang kita masih belum ngeh. Kita masih belum tahu. Kita masih belum dengar panggilan Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita ketika membaca Al-Qur'an dilewatkan saja. Tidak ditadabbur. Padahal Allah ingin berpesan kepada manusia. Apa pesan Allah? Wa'budu rabbakum, kata Allah. Wahai manusia, sembah. Ini kita sudah menyembah Allah nih ya. Kata Allah, siapa yang harus kamu sembah? Wa'budu rabbakum. Wahai manusia, sembah Tuhan kalian. Pertanyaannya, siapa sih Tuhan kita? Allah jelaskan kembali, kata Allah, Rabbakum, Tuhan kalian itu alladzi khalaqakum. Yang pertama tuh, Tuhan kalian adalah zat yang telah menciptakan kalian. Kita ini dari enggak ada jadi ada. Kita dikasih hidup sama Allah, dikasih mati sama Allah. Tapi kadang masih ada di antara manusia yang ketika disuruh menyembah Allah, mereka enggak mau. Mereka enggan. Padahal sudah jelas sekali di ayat 21 Al-Baqarah ini, kata Allah, "U'budu", sembahlah, Rabbakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Selanjutnya, alladzina min qablikum, zat Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Siapa itu? Orang tua kita, ibu bapak kita, nenek kakek kita, buyut-buyut kita. Itu adalah orang-orang sebelum kita. Itu semua adalah Allah yang menciptakan. Allah tutup ayat ini dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ayatnya pendek tapi pesannya, kabarnya, beritanya, informasinya sangat-sangat lengkap. Hanya untuk orang-orang yang dia mempunyai ketakwaan dan keimanan yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kultum juhur dibatasi dengan waktu. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.